Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisatul Karimah dengan NIM 254488222021. Di sini saya akan meriteling Aswaja bab 7 tentang kemasyarakatan. Sekarang kita akan membahas mabadi khaira ummah. Ada beberapa prinsip ajaran Islam yang perlu ditanamkan kepada warga NU agar bermentalkan kuat sebagai model perbaikan ekonomi atau disebut dengan mabadi khaira ummah, yaitu langkah awal membangun umat yang baik. Mabadi khair ummah yaitu langkah awal membangun umat yang baik. Satu yaitu asidqu atau jujur. Ini termasuk salah satu sifatnya Rasulullah ya. Sifat ini termasuk salah satu sifat yang terpenting dalam kegiatan perekonomian modern saat ini. Yang kedua yaitu al-amanah wal wafa bil ahdi, atau dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab, dan menepati janji. Yang ketiga yaitu al-adalah atau adil, dan mengutamakan kebenaran. Orang yang bersikap adil walaupun kepada diri sendiri itu akan dipandang sebagai tempat berlindung bagi orang lain. Sifat sikap adil ini juga termasuk salah satu ciri terpenting dalam mengolah perekonomian. Yang keempat, at-ta'awun atau tolong-menolong. Ini sesuai jati diri manusia ya, sebagai makhluk sosial, baik kepada manusia, baik kepada hewan, ataupun lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu al-istiqomah atau konsisten, yaitu tidak goyah oleh suatu peraturan yang menyimpang, sesuatu yang menyimpang dari hukum dan perundang-undangan. Sekarang kita lanjut ke maslahatul ummah atau kesejahteraan umat. Mulai dari penguatan ekonomi ya. Kilasan sejarahnya, NU itu awalnya itu terbentuk dari masyarakat muslim yang berkeinginan untuk memiliki kehidupan yang mandiri. Sebelum NU berdiri, ada yang namanya Nahdlatul Tujjar atau cikal bakalnya NU. Kaum Nahdiyin sendiri itu termasuk salah satu masyarakat yang agraris. Makanya dengan itu mereka itu meningkatkan kemampuan dalam bidang pertanian, peternakan, maupun kayak nelayan seperti itu. Sedangkan yang di kota, Nahdiyin yang di kota itu menjalin komunikasi dan relasi dengan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu pendidikan, masalah pendidikan. Yang satu, pendidikan formal. Pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai bekal untuk bisa membaca dan menulis bagi warga NU, tetapi lembaga-lembaga pendidikan NU itu harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar NU. Sehingga pendidikan NU itu harus pula tanggap dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga informasi. Yang kedua yaitu pengajaran lingkungan. Bagi NU sendiri, pendidikan itu bukan hanya dilakukan di dalam sekolah saja, namun juga di masyarakat. Baik buruknya seseorang itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sekarang yang terakhir yaitu pelayanan sosial. Salah satu motivasi kelahiran NU itu kan atas buruknya pelayanan masyarakat, terutama rakyat kecil, tempat di mana NU itu berada. Karena itu, kesadaran untuk terus memperbaiki pelayanan sosial harus terus ditumbuhkan dan diupayakan. Itu saja yang bisa aku jelaskan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang tidak mengerti bisa kalian tulis di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.